Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang akuntansi komparatif antara Jepang dan Cina. Langsung dimulai saja. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi, memiliki standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Saat ini akuntansi internasional menjadi semakin penting dan layak dianalisis laporan keuangannya, karena sudah banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran, dan distribusi. Selain itu, pasar modal juga berkembang dengan pesat yang ditunjang dengan teknologi informasi yang semakin canggih, sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real-time basis. Kelompok kami melihat dua negara yang saat ini sangat maju di dalam perekonomian, khususnya di bagian Asia, yaitu negara Jepang dan Cina. Sehingga kami tertarik untuk melihat sistem laporan keuangan kedua negara ini dan membandingkannya. Kami akan membahas mengenai sistem akuntansinya. 1. Sistem akuntansi Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang dipengaruhi oleh percampuran dan pengaruh dari domestik dan internasional. Dua agensi pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi, akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Pada abad ke-20, sistem akuntansi Jepang terbagi menjadi dua paruh. Pada paruh pertama, mengacu pada pengaruh Jerman. Kemudian pada paruh kedua, sistem akuntansi negara Jepang mengacu kepada Amerika Serikat. Pada tahun 2001, kinerja dari Badan Standar Akuntansi Internasional mulai terlihat dengan ditunjukkan dari terjadinya pembentukan organisasi swasta sebagai pembuat standar akuntansi. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain dan biasanya memiliki anak perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa di Jepang yang dinamakan Keiretsu. Model Keiretsu ini mengalami perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi dan menggerakkan stagnasi perekonomian yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis ekonomi yang melanda Jepang mengakibatkan perubahan terhadap laporan keuangan Jepang. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaporan keuangan Jepang agar lebih transparansi. Dan setelah dilakukan evaluasi, ternyata banyak praktik akuntansi yang menyembunyikan buruknya kinerja pelaporan keuangan Jepang. Misalnya, kehilangnya konsolidasian standarisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar mendapatkan keuntungan. Lalu kewajiban pensiun dan pesangonnya hanya 40% dari jumlah pinjaman karena merupakan batas pengurangan pajak mereka yang menyebabkan praktik rendahnya kewajiban pensiun. Lalu yang ketiga, pemegang saham dikenai biaya bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mempertegas kohesi dan keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi dan menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba. Penyebab-penyebab di atas yang membuat pemerintah menginginkan laporan keuangan yang lebih sehat dan transparansi sehingga Jepang mulai dekat dengan akuntansi internasional. Lalu yang kedua, negara Cina. Akuntansi Cina mengalami banyak perubahan, dimulai dari zaman dinasti Qing, dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri pada masa dinasti Xia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik utama akuntansi di Cina berasal dari pendirian RRC pada tahun 1949 yang menerapkan prinsip-prinsip
marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet. Tujuan akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan negara atas perencanaan dan pengendalian ekonomi. Perekonomian Cina disebut juga perekonomian hybrid, di mana negara juga ikut campur dalam mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sedangkan negara lain diatur oleh sistem yang berorientasi kepada sistem pasar. Peranan pemerintah hanya mengelola tingkat makro. 2. Sistem hukum akuntansi. 1. Negara Jepang. Regulasi akuntansi di Jepang diatur dalam 3 undang-undang, yaitu hukum komersial, undang-undang pasar modal, dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan. 1. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman. Hukum ini merupakan inti dari hukum regulasi akuntansi dan memiliki pengaruh yang besar. Hukum ini mengacu pada hukum komersial Jerman yang dikembangkan yang sudah diimplementasikan pada tahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang saham merupakan prinsip utama dengan kegantungan dengan sangat jelas atas pengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit dan keterbatasan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruh perusahaan yang didirikan wajib untuk memenuhi provinsi akuntansi yang dimuat dalam aturan-aturan yang menyangkut neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, dan skedul pendukung perusahaan dengan kewajiban terbatas. 2. Undang-undang pasar modal diatur oleh Kementerian Keuangan Financial Services Agency. Undang-undang pasar modal ini mengacu pada Undang-undang Pasar Modal Amerika Serikat. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengembalikan keputusan atas informasi keuangan apakah layak dilakukan investasi. Meskipun peraturan ini mewajibkan laporan keuangan yang sama dengan hukum komersial, terminologi, bentuk, dan isi laporan keuangan didefinisikan secara lebih detail lagi, yaitu beberapa pos laporan keuangan diklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahan. 2. Laporan keuangan. 1. Jepang. Laporan keuangan Jepang adalah 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Laporan bisnis, 5. Jadwal terkait. Catatan neraca dan laporan laba rugi menggambarkan kebijakan akuntansi dan menyediakan tambahan lain. Laporan bisnis berisikan ringkasan sistem bisnis dan pengendalian internal mereka, serta informasi mengenai operasional, proses keuangan, dan hasil operasional. Laporan pendukung tetapi dipisahkan dari catatan laporan keuangan adalah 1. Perubahan pada obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek. Perubahan pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan. 3. Aset yang dijaminkan. 4. Utang yang dijaminkan. 5. Perubahan pencadangan. 6. Jumlah dan dari untuk pemegang saham. 7. Kepemilikan ekuitas dan dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan. 8. Penerima anak perusahaan. 9. Transaksi dan direktur, auditor berwenang, pemegang saham, dan pihak ketiga yang menghasilkan konflik kepentingan. 10. Penyajian gaji kepada direktur dan auditor berwenang. Informasi tersebut disiapkan untuk 1 tahun pada dasar induk perusahaan dan diaudit oleh auditor yang berwenang. Undang-undang perusahaan tidak membutuhkan laporan arus kas atau dana. Perusahaan yang terdaftar juga harus mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas, yang secara umum membutuhkan dasar laporan keuangan yang sama. 2. Negara Cina. Laporan keuangan Cina adalah 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Catatan atas laporan keuangan, 5. Penjelasan kondisi keuangan. Laporan tambahan diwajibkan untuk mengungkapkan penurunan nilai aset tetap, perubahan struktur permodalan, dan penyisihan laba. Perusahaan yang sahamnya tercatat harus mengungkapkan informasi keuangan yang konsisten dengan standar internasional yang telah ditetapkan. Catatan mencakup pernyataan kebijakan akuntansi. Laporan keuangan harus dikonsolidasikan bersifat komparatif dalam bahasa Cina dan mata uang Cina. Untuk perusahaan yang sudah go public, harus melaporkan keuangannya dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Cina dan bahasa Inggris, dan yang pasti sudah diaudit oleh CPI Cina. Praktik akuntansi negara Jepang. 1. Metode penggabungan usaha menggunakan metode pembelian dan pooling of interest. 2.
Goodwill diukur menggunakan kapitalisasi dan amortisasi yang dimana nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi. Ketiga, perusahaan afiliasi menggunakan metode ekuitas. 4. Translasi mata uang menggunakan metode Gini. 5. Penilaian aktiva menggunakan biaya historis atau harga perolehan. 6. Beban depresiasi menggunakan metode berdasarkan pajak. 7. Persediaan menggunakan metode FIFO dan average. 8. Leasing menggunakan metode dikapitalisasi. 9. Pajak tangguhan berdasarkan metode diakruk. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah untuk cadangan laba tidak digunakan. Kedua, negara Cina. Pengukuran akuntansi di negara Cina yang pertama, metode akuisasi atau pembelian digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Yang kedua, itu harus dihapuskan. Selama ini tidak lebih dari 10 tahun menggunakan kapitalisasi dan amortisasi. Yang ketiga, kondisi perusahaan digunakan untuk usaha patungan. Yang keempat, akun-akun anak perusahaan dikonsolidasi jika kepemilikan melebihi 50% atau terdapat kekuatan untuk mengendalikan. Yang kelima, biaya historis untuk menilai aktiva berwujud. Yang keenam, aktiva berwujud yang didepresiasikan selama perkiraan masa manfaat. Yang ketujuh, metode depresiasi yang dipercepat dan unit produksi yang diperolehkan. Yang kedelapan, persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar, dan metode yang digunakan adalah LIFO, FIFO, dan average. Yang kesembilan, aktiva tidak berwujud yang dibeli dicatat berdasarkan perolehan. Yang ke-10, aktiva tidak berwujud yang dibeli juga dicatat berdasarkan biaya dan diamortisasi selama kurang lebih 10 tahun. Yang 11, perusahaan yang memperoleh hak untuk menggunakan tanah dan hak properti industrial. Yang ke-12, penelitian dan pengembangan boleh dikapitalisasikan jika terkait dengan proyek